Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati yang selalu menyimak dari channel Padukan Gaul. Semoga saja Anda mendapat sebuah pemahaman, dan semoga saja setelah mendapat pemahaman nantinya pun diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti bisa sama-sama belajar amaliyah seperti kami yang ada di sini begitu. Dan tak lupa juga kami ucapkan kepada pemirsa semuanya yang setia menyimak, mendukung dari channel Padepokan Gaul, semoga Anda mendapat manfaat-manfaatnya, dan juga yang memiliki masalah pun semoga saja diberikan solusi yang terbaik dari masalah tersebut, dan nantinya pun bisa terselesaikan dalam wujud nyata. Dan apabila ada yang sakit, baik itu mengalami penyakit medis atau non medis, semoga diberikan kesembuhan dalam wujud nyata, dan semoga saja penyakitnya pun tidak akan kambuh-kambuh lagi. Dan waalaikumsalam bagi para netizen semuanya dimanapun Anda berada, tetap semangat dalam menjalankan kehidupannya masing-masing, dalam perjuangannya masing-masing, yang ada di Nusantara atau yang di luar negeri begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kita kali ini bahwasanya kami dari tim Padepokan Gaul akan mengungkap salah satu faktor penyebab dari yang dahulu kala menjadi sebuah penyakit di jasad rekan kami ini, jasad mediator nantinya, yaitu dimana penyakit ini adalah penyakit mata. Dimana banyak bertanya kepada saya pribadi atau Mas Kumal atau siapapun bahwasanya dari mulai penyakit mata minus atau penyakit mata yang matanya tidak nyaman, sakit, dan katarak, dan juga ngantukan atau bagaimanapun lah tentang mata, di kesempatan kita kali ini akan kita coba ungkap. Dan kebetulan alhamdulillah salah satu pengalaman nyata dari rekan kami, Mas Ahmad, yang ada di samping saya. Selamat malam Mas Ahmad. Malam Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Baik. Tenang Mas, gak usah grogi. Yeah. Dulu tak tanya sebentar ya. Dulu matanya sempat mengalami keluhan yang mungkin nggak semua orang mengalami penyakit mata tersebut. Benar? Benar Mas. Wabil khusus itu penyakitnya seperti apa? Apa minus atau katarak, saat rabun atau bagaimana? Dulu matanya sering kering Mas. Kering, gatal, sampai merah gitu. Oh, padahal itu juga sudah dipakaikan obat medis dulu. Iya, sudah sembuh, kambuh lagi Sudah gitu. sembuh, kambuh lagi terus. Oke. Dan itu kan dulu. Sekarang gimana? Sudah mulai berangsur-angsur berkurang semenjak belajar, atau ada sesuatu yang mungkin bisa Anda sampaikan? Sekarang alhamdulillah perlahan-lahan sudah membaik sih Mas. Perlahan-lahan sudah membaik. Oke. Dan mulai nyaman juga begitu. Betul Mas. Nah ini yang terakhir, katanya matanya agak gimana gitu. Hari-hari ini. Iya Mas. Gatal ini Mas. Hari ini gatal. Dan kalau gatal itu pemirsa, sudah mulai banyak, matanya nanti akan tertutup dengan otomatis. Itu yang dialami dari rekan kami Mas Ahmad, Mas Sarkup itu karabannya. Dan semoga di kesempatan kita kali ini pun diberikan pemahaman tentang bagaimana cara mengobatinya supaya tidak berdampak apapun di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan lebih-lebih di kesempatan kita kali ini pun semoga saja dari pemahaman-pemahaman yang bisa diambil pemirsa pun bisa meningkatkan setidaknya rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah siap Mas di kesempatan ini? Iya, siap. Dan ada jomblo juga ya? Betul Mas. Alhamdulillah sama-sama jomblo ya. Sekarang di PG alhamdulillah banyak jomblonya juga pemirsa. Yang ingin berkenalan pun silahkan dengan Mas Lukman LKTP ya, atau Mas Riki atau Mas Alif. Mas Alif banyak termasuk saya juga, itu masih jomblo.
Dan mungkin di kesempatan kita kali ini rasa sudah saya cukupi sampai seperti itu. Kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga video kita nanti dan bermanfaat, amin. Nyerang sedikit ya, nyerang ke sana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gap terkuat yang berada di area mata Mas Ahmad yang selama ini membuat sakit, yang benar-benar asli langsung bangkit. Semakin menguasai, semakin tenang. Aduh. Radiatornya semakin kamu kuasai, tambah nyaman. Tangan saya terikat ini. Kenapa kok terikat? Ceritanya kenapa kok bisa terikat? Orang ini kan pakai itu air zam-zam. Terus disemprotan ini. Saya terikat. Kamu golongan apa toh? Jin, tapi saya udah jadi siluman. Oh, udah jadi siluman. Ya. Oke. Kamu mau tak lepaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita melepaskan katanya Sallallahu ala Muhammad. Ini kan enak tuh Mas. Oke. Gitu enak ya. Kamu dulu jin, sekarang jadi siluman ya? Kalau siluman, wujudmu siluman seperti apa tuh? Serigala. Berbulu domba atau berbulu serigala? Serigala. Berbulu serigala. Bukan serigala berbulu domba. Bukan. Itu lagu ya. Oke. Sambil ngobrol, sambil nyantai. Ini ada makanan minuman. Ini makanan minuman ala kamu hadir komedi depanmu. Silakan, weh. Pelan-pelan makanya biar gak keselak gitu loh. Lapar saya. Lapar. Oh. Memang selama ini kamu gak pernah makan. Semenjak orang ini Amalia, saya itu terikat, tidak bisa mengambil saripati di dalam jasad anak ini. Oh, di bagian matanya saripatinya nggak bisa kamu ambil. Ya. Makan dulu nanti bercerita. Kasih kesempatan toh, enak toh. Nggak ada minumannya Mas. Minumannya hadir komplit lengkap itu. Jus. Wih. Jus. Kopi mau kopi? Susu. Siluman gagal. Dengar kamu dengan siapa yang bicara? Biarkan saja Mas. Oke. Kamu ngobrol dengan saya saja ya. Enak. Ya. Dapat dari mana ini Mas? Banyak sekali ini. Tuh lihat pancarannya sampainya kemana? Pantas saja. Kenapa? Otomatis. Tuh, dalam jasad mediatornya nanti saat keluar kamu otomatis bayangan-bayangannya pun akan tersisa di memorinya, setidaknya ada. Terus begini, kamu boleh makan, duduk. Kamu mau rokok? Tidak suka saya. Tidak suka. Saya mau tanya, dulu kamu berasal dari mana atau kok bisa menempati jasad Mas Ahmad di bagian matanya? Saya ini dari leluhurnya. Leluhur? Ya. Oh. Nah, leluhurnya dulu itu punya apa kok bisa-bisa kamu menitis keturunannya di Mas Ahmad ini sekarang? Mata batin. Wih, mata batin? Ya. Wih, sakti kalau begitu dong. Hitam yang dibungkus putih itu. Wih, ayam bener kamu. Bener. Dan Mas Ahmad dulu hampir memiliki juga mata batin. Teman saya ini kamu ikuti. Tapi gagal. Lah kok bisa gagal, ceritanya gimana? Orang ini setengah-setengah kok ngamalinya. Oh. Terus begini, dimakan lagi boleh? Kalau habis otomatis ada lagi. Makan buah ini saya. Makan buah boleh, itu sesukamu, ada semua komplit. Terus saya mau menanyakan ke kamu bab penyakit. Kamu kan setelah menetap lama akhirnya bisa membuat penyakit dalam jasad manusia loh. Mas Ahmad ini wabil khusus dulu penyakitnya matanya itu sering tidak bisa dibuka. Benarkah sampai seperti itu?
kotoran-kotoran saya itu menumpuk di sini semuanya. Sampai tidak bisa dibuka itu matanya ini. Nah, terus berarti setiap gaib jika menetap di bagian tubuh manapun dia akan metabolisme layaknya manusia. Dia membutuhkan makanan. Setelah makan sesuatu dia akan mengeluarkan kotoran juga gitu. Ya, kan saya makan saripati anak ini. Kotorannya saya buang di sini. Anak ini sakit-sakitan. Terus begini, kamu tahu nggak penyakit yang sama di area mata tapi dikatakan itu beda jenis atau namanya? Kalau itu kan mungkin kantuk mata atau mata yang tertutup. Ada juga namanya penyakit mata katarak atau minus. Apakah itu hal yang sama dari golonganmu yang bekerja? Kalau yang parah itu iblis, Mas. Weh, ya. Dari mana iblisnya? Ya bisa dari lakunya, bisa dari leluhurnya. Tapi sumber utama itu pasti dari leluhurnya dulu. Ya, ada yang leluhur, ada yang dia ngamalin amalan itu yang tidak bersanad. Munculnya golongan saya menumpuk, ambil saripati semua tubuh, buang kotoran di tubuh, jadi aja sakit-sakitan. Oh itu juga. Kalau manusia, ini membahas lebih dalam, lebih asik begini. Lo manusia sering melihat hal-hal yang dikatakan teman saya tadi, nonton hal-hal yang sifat porno lah. Apakah itu berpengaruh bagi golonganmu? Ya iya dong. Lo kok bisa toh? Padahal porno itu ya hanya gambar. Itu banyak jin-jin fasik. Jin perempuan? Ya. Nah terus apakah jinnya langsung berpindah ke mata manusia yang menontonnya tadi? Ya kalau lihat terus-terusan ya semakin banyak ini di mata ini. Ya nanti ngambil saripati di dalam mata ini. Semakin kalau orang itu sering nonton kayak gitu ya semakin banyak. Kalau sampai menumpuk-numpuk itu sampai medis. Itu dampaknya. Oke. Nah, terus saat golonganmu bekerja, kamu kan ya tidak diketahui manusia toh. Apakah kamu masuk langsung tiba-tiba ke mata, Mak? Cemplung atau gimana prosesmu toh? Ya saya kan dari leluhurnya. Saya ambil upah ini anak ini. Berarti kamu nitis dari bayi ke leluhur? Ya. Atau sebelum dilahirkan udah nitis? Otomatis itu toh kan masih tersambung ikatan saya. Oh gitu. Lah jika sambil makan dulu silakan. Enak. Ya. Kamu selama ini saat Mas Ahmad amalia, kamu nggak belajar amalia, kamu nggak pernah makan. Di tingkatan tertentu saya terikat. Oh, di tingkatan tertentu. Berarti nggak tiba-tiba belajar dari awal langsung kamu terikat, nggak begitu prosesnya? Nggak bisa. Enak saja. Bahkan kamu juga pernah menggoda kali mungkin. Anak ini pas tobat oleng. Aduh. Matanya kamu arahkan kemana-mana gitu. Wanita. Kamu ajak ngintip-ngintip nggak? Ngintip-ngintip gitu. Anak ini kan dulu punya pacar. Wih, cantik pacarnya. Ya. Ini orangnya. Bukan. Ini. Gak jauh dari itu. Oke. Nah terus di saat rekan saya ini belajar amalnya pertama kali, kamu kan ya membuat rekan saya ini oleng. Olengnya kamu arahkan kemana atau di saat nyata kehidupannya? Apa kamu arahkan nggak usah jalankan, pacaran aja kan lebih enak, atau gimana cara kamu di masa itu? Ya saya kan tidak terima anak ini tobat. Nanti saya dapat makanan dari mana? Nah mengajakmu lo lewat bisikan kayak atau lewat apa? Langsung praktek deh. Langsung praktek? Praktek di area mata? Bukan. Gimana itu? Tuh pacaran. Cium-ciuman. Oke cukup soal itu.
Ya, kami sebagai manusia yang kotor ya memang mungkin tidak jauh dari itu melakukan hal-hal seperti itu ya. Kami anggap hal biasa kan begitu. Karena itu masa lalu kami yang kelam. Kan- Jangan lihat saya. Kalau belum muhrim kan sama wanita itu kan laki-laki ini kan melihat. Otomatis jin-jin fasik ini langsung kumpul semuanya sini. Oh, jadi begitu ya. Nah kan kami manusia dulu kan ya manusia pelonto toh kami. Kamu juga nggak jauh beda dari orang ini. Oh saya. Kamu lebih parah. Loh kok kamu tahu toh? Gimana tahu? Itu terbuka semuanya. Oh ini. Upgrade apa ini emangnya? Kunti gendruwo buta banyak sekali. Itu mereka tahu habis. Dia senang sekali itu di kepalamu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti gabungkan jadikan pasukanmu ya Islam ya. Nanti kamu tak tawari Islam. Nggak tahu Islam. Oh iya, anak ini itu mengamalkan amalan dari beliau. Beliau siapa? Sang Hyang Nurcayaning Nirwana. Penguasa dari segala alam goib. Oh gitu, kamu tahu juga ya? Ya tahu tuh. Goib mana yang tidak tahu dengan beliau? Nyatanya saya bisa terikat. Tuh, anak ini kan pakai tuh jam. Semprotan sini. Saya terikat kayak tadi tuh. Gak bisa makan, kurus semua. Saya dapat makanan ini. Itu cari temenmu ya tuh. Mana? Bapak saya itu. Hah? Itu loh lihat. Saya takut sama dia. Kenapa? Galak. Nakal kamu. Jadi rumah lagi. Lah ini kan enak. Makan lagi. Ini pemirsa sambil canda, tanya candanya karena memang ternyata dari hakikatnya nggak jauh dari apa yang kita lakukan juga itu pasti berpengaruh di kehidupan kita kan begitu ya Mas Siluman. Jadi nggak serta merta penyakit mata itu langsung diambil wah bahwasanya kamu terkena santet, kamu terkena apa namanya kiriman gendam kayak atau apa. Jadi nggak serta merta begitu ya. Pada dasarnya jika manusia itu sudah mengetahui hakikatnya, mereka akan lebih menyadari bahwa apa yang dilakukannya di masa lalu itu hal-hal yang sangat jauh dari sang pencipta gitu. Hingga akhirnya golonganmu lah yang mengisinya membuat penyakit ya, ataupun membuat yang lainnya gitu. Ya. Oke. Terus begini juga yang mungkin saya tanyakan ke kamu di kesempatan ini. Lah kayak kenapa kamu? Panas. Panas. Waduh. Kenapa? Saya tidak nyaman di sini. Assalamualaikum. Jangan disakiti, dia ini baik-baik. Itu dia mengganggumu atau dia menyerang atau dia dari mana? Waduh. Ada iblis, Mas. Iblis yang ada di tempat ini semuanya. Assalamualaikum malaikat Jabaniyah. Itu langsung dihadirkan rantai. Di tangan saya ini kuat sekali. Terikat seluruhnya, yang kabur pun langsung terkena rantai. Ya, buang saja ke neraka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dikondisikan seluruhnya. Bang, hawanya panas ini, pemirsa di sini agak lah begitu. Ternyata ya ada banyak Mbah I-nya dari mana Mbah I-nya tadi? Dari timur. Dari timur. Manusia. Dukun. Oh, dukun. Dukunnya itu ala hitam putih atau hitam-hitam? Gabungan. Gabungan antara Ya. hitam putih dan hitam-hitam. Ya, ada yang hitam, ada yang hitam putih. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh energi yang berada di tempat ini sekarang juga. Semuanya tarik bisa digabungkan jadi satu seluruhnya tanpa terkecuali, ditarik semuanya. Ketika power ini bertambah 500 juta kali lipat dikembalikan kepada pengirimnya dalam wujud nyata.
jasad mereka otomatis terkena dampak yang lebih nyata. Jasad mereka masih diajar dengan jurus potas jantung dan semua efek-efek negatif tempat ini semua dikembalikan, terus kembali semua perintah. Terus begini, udah makanya Dah. saat kamu menetap, apakah kamu pernah membantu juga? Kalau anak ini enggak, leluhurnya. Tapi untuk teman-temanmu yang mengikuti jasad lain selain teman saya ini loh, misalnya kamu kan siluman di dunia ini kan banyak loh Ya, yang membuat penyakit mata. Apakah dulu pernah membantu dari mata itu bisa memandang-mandang seperti yang kamu sampaikan, terawang ataupun bisa melihat apapun lah. Berarti dari golonganmu pasti pernah membantu begitu? ya. Rata-rata. Dan solusi untuk menyembuhkan penyakit mata, kalau manusia itu kan pasti menggunakan yang namanya obat toh. Mereka, ya saya sebagai manusia juga menyampaikan bahwa ikhtiar itu kan ya perlu sebagai seorang manusia. Tapi ikhtiar yang paling utama untuk mencari obat itu seperti apa atau caranya? Menurut kamu sebagai golongan gaib, ya mungkin kamu bisa ceritakan. Saya akan jujur di sini. Jujur aja. Ya, kalau mau sembuh total, kita harus tobat. Harus tobat. Ya, tobat yang benar, ada guru pembimbing. Sampai itu ke Rasulullah SAW. Kamu tahu? Ya, sama menggunakan ini benda-benda dari beliau. Yo. Ya. Nanti dikira saya promosi. Ya. Oh begitu ternyata. Loh, kadang kan manusia bertanya toh, loh, ya enggak logika kan begitu kalau manusia loh. Contohnya kan saya manusia. Lah wong sakit kok disuruh bertobat. Apakah itu kan mungkin sangat jauh dari pemahaman seorang manusia kan begitu. Manusia yang seperti itu banyak jin fasik. Yang di tubuhnya, yang mempengaruhi pikirannya semua itu tidak bisa menerima. Jadi manusia yang menolak dari apa yang kamu sampaikan itu malah mereka yang banyak dari golongan, mohon maaf, negatifnya tadi. Ya. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih Mas Siluman. Wih, makan lagi. Makan, boleh di sini. Dan solusinya udah jelas ya, harus bertobat manusia itu. Ya, tobat tidak sembarang tobat. Enggak sembarang tobat. Ya, harus dari guru pembimbingnya yang jelas. Lah berarti tobatnya dia sembarang gitu. Ya kan banyak orang-orang itu yang tobat. Itu hanya di lisan saja. Ya golongan kami masih kuat, tidak ngefek itu tobatnya. Maksiat lagi. Aduh. Jadi itu pengaruhmu jika tobat itu tidak sebenar-benarnya tobat. Oke. Enak sekali. Ngomong-ngomong. Kawan, kamu seperti ini, Mas. Kamu mau? Mau Islam enggak? Nanti kamu bebas makan. Kalau dapat makanan sini ya, saya mau. Lah, nanti ada caranya, kamu nanti tahu. Kumpulkan dulu teman-temanmu itu. Oh iya. Jasad ini, jasad keluarga lain semuanya. Semuanya dari seluruh kodam leluhur dan sambungan-sambungannya. Ini semuanya. Putuskan dengan oji. Bapak semuanya, Bapak Ibu. Putus semua itu ikatan rantai perjanjian dari kodam leluhur tersambung buat penyakit mata. Putus semua rantai-rantai perjanjiannya, semua terkelupas, terbakar, hangus, tidak ada yang tersambung. Ikuti kata-kata saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi sallallahu ala Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Dan si beliau setelah melafat aulin masnya semakin jelas, semakin terang, semakin dalam iman Islam semakin dirasakan sejuk, damai, nyaman di seluruh tubuhmu, semakin dirasakan seluruh gaibnya. Jika ada yang berbohong, berdusta, berkhianat, murtad, otomatis resikonya akan meledak. Semua ajaran semuanya masuk amalnya dari beliau dan seluruh keilmuannya lengkap, semuanya masuk. Ilmunya lengkap, langsung semua tertransfer masuk. Kembali ke penjelasanmu lagi. Janjam dengan iblis dan leluhur Mas Ahmad semua terputus, juga ada yang tersambung. Sallallahu. Gimana rasanya? Saya mau mengeluarkan yang saya ambil. Kembalikan ya, keluarkan semua. Kembali deh. Ini semuanya. Dah. Oh ya, belum saya obati, Mas. Kotoranmu bersihkan, obati jasad itu, nanti diobati dari bantuan malaikatnya. Kamu kan sebagai gaib yang bertanggung jawab saja dalam mengobati, kan begitu. Jadi nanti malaikat. Dan di kepala saya ini tadi yang kamu sampaikan, mau nggak jadikan pasukanmu? Yang jin siluman tarik, jadikan pasukanmu ya. Ya. Iblis lempar, kamu langsung berjuang itu, coba kekuatannya. Tambah kuat powernya. Tangan saya. Otomatis copy paste. Itu ada yang menolak. Yang menolak semua terikat. Dah. Lempar. Salam. Kunci di sana. Terstempel, nggak bisa keluar. Sampai keluar akan meledak. Sudah semua. Dah. Terus gini yang mau saya tanyakan ke kamu. Kamu kan gaib, membuat penyakit di area mata. Pesan kamu bagi manusia yang mengalami penyakit mata seperti teman saya ini seharusnya apa? Ya itu tadi. Kalau mau sembuh total itu harus tobat. Tobat yang benar-benar tobat. Ada guru pembimbingnya. Sampai itu ke Rasulullah SAW. Sekali. Jadi kan sembarang tobat juga. Ya enggak. Dan jika diobat-obatkan kemana-mana nggak sembuh-sembuh itu gimana? Itu yang membuat tuh golongan jin fasik. Wih, oh, berarti ada juga ya? Ya ada yang belum, itu kan bisa mengambil makan itu dalam ini Saripati mata. Ya. Astagfirullahaladzim. Dan ternyata begitu. Dan udah banyak juga manusia yang ternyata nggak sadar selama ini dibantu dari keluhan itu. Banyak. Semua rata-rata. Rata itu. Oke. Terima kasih ya Mbak Jin. Ya. Udah putus belum itu ikatan perjanjian dengan Mas Ahmad dan leluhurnya? Gunakan ilmunya. Putus. Sudah. Kekuatan powermu tambah kuat lagi 50 juta kali lipat, otomatis terupgrade semua keilmuan yang kamu gunakan nanti. Semua pasukanmu terupgrade juga itu. Jumlah, power, persenjataan lengkap semua. Sallallahu alaihi. Siap. Kamu nanti gabung pasukan yang di sana ya. Area wilayahnya. Tuh, saya gabungan. Assalamualaikum. Pasukan gaib. Tuh. Dan beliau silakan. Sudah tersambung belum? Dah.
Ya, saya mau. Tuh ada sedikit tugas perintah, saya mohon dong. Ya, Paham kan? saya akan bisik-bisiki. Ya, Nah, sudah, terima kasih banyak ya. siap. Monggo, silakan kamu keluar dari tubuh Mas Ahmad. Serta pasukanmu semua nggak ada yang tertinggal, keluar semua. Baiknya hilang semua, menguap. Enggak Mas, Iya, Esunya mana tadi Mas? belakang. Oh, ini pakai saya tisunnya. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya ternyata pengalaman nyata dari rekan kami Mas Ahmad yang sempat terkena penyakit mata. Dan bagaimana solusinya tadi pun ya sebenarnya sangat jelas, gamblang. Dan dimana solusi itu pun bertolak belakang dengan pemikiran kita sebagai manusia jika kita terpaku dengan akal logika kita sebagai manusia. Dan kita hidup di dunia ini pun sudah dikehendaki dan diizinkan oleh Allah. Dan jika terlalu dalam menggunakan pikiran dan dimana kita tidak tersadar pikiran kita itu yang membantu bekerja itu apa, maka bisa dipastikan tadi seperti yang dikatakan bahwa kita sudah terkendalikan dari golongan mereka begitu. Dan di kesempatan kita kali ini saya mengucapkan terima kasih pada pemirsa yang menyimak, semoga diberikan kepahaman. Dan yang mengalami penyakit mata yang banyak menghubungi kami pun semoga saja nantinya mendapat solusinya masing-masing dan juga tidak kambuh-kambuh lagi penyakitnya. Dan mungkin itu dari kami. Apabila banyak kesalahan, tingkah laku kami, tutur kata kami yang kurang berkenan, kurang sopan, semua karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, ada kebenaran, itu pun bukan dari kami. Semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.